Katanya Al-Quran berkata begini, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak, ya umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya. Yang paket 5 ini wajib hukumnya, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu wajib hukumnya. Satu saja tidak dilakukan, gugur yang 4. Karena satu paket. Tapi saya berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Pancasila dari yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan, setiap perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini, lebih baik Pancasila yang 5. Ya. Nah, umat Islam, kiai demo kemana-mana, teriak-teriak, ingin menegakkan ini, hukum ini jadi konstitusi. Ini yang disebut kitab fikih nih. Makanya saya kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo yang pernah masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjid Nabawi, ke kuburan Nabi Muhammad, tahu di dalamnya, tolong Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini jangan dijadikan objekan devisa negara Arab. Memang sih hajian itu ibadah ke sana, memberi makan orang Arab. Sebab kalau tidak ada yang hajian ke Mekah, miskin tuh negara Arab, padang pasir. Ya, kalau tinggal disumbang dari setiap negara. Nah, syariatnya kitab ini yang membuat kaya orang Arab. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Saya ngalami itu. Jangan kalian sumbar, wahai kafir. Pendeta nyamar jadi ustadz. Dia bikin kami geram. Dia hina akidah orang Islam. Menghina 3 hal. Berpakaian Islam tapi menghina Islam. Menghina rukun Islam dengan merendahkan dari Pancasila. Padahal orang yang menciptakan Pancasila itu adalah orang yang paham rukun Islam. Menghina ibadah haji. Semoga ada yang nabokin mulut comberan ini. Apabila itu terus kalian ulangi, baik dengan orang yang sama maupun orang yang berbeda, maka kami minta kepada para aparat penegak hukum supaya menegakkan hukum setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Hakimi siapapun penista agama, hukum mereka dengan hukum yang seberat-beratnya. Kalau tidak, maka kami umat Islam yang hatinya tersakiti ketika agama kami dihina, Nabi kami dihina, ya ibadah kami dihina, simbol-simbol Islam yang kami muliakan, yang kami junjung tinggi dihina. Jika ini tidak berhenti, kesabaran kami ada batasnya. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini, lebih baik Pancasila yang 5. Siapa yang agamanya dicaci maki, diinjak-injak, disumpah serapah, tidak bergeming sedikit pun hatinya untuk membela, tidak ada kata-kata benci yang terucap dari lidahnya, maka dia tidak beragama. Jika kamu tidak membela saat agamamu dihina, maka gantilah pakaianmu itu dengan kain kafan. Engkau tidak layak hidup di atas muka bumi Allah.
Engkau tidak layak bernapas dengan oksigen dari Allah. Engkau tidak layak menyebut nama Allah. Karena kitab suci Allah, agama Allah direndahkan. Musibah terbesar adalah musibah agama. Hari ini kita sedang berhadapan dengan zaman itu. Kasihan. Makanya saya sampaikan sekarang, kebenaran ada di dalam Taurat dan Injil. Semua kalian yang merasa melecehkan umat Islam, kalian posting dari kalian menginjak-injak Al-Quran, melecehkan agama Islam, ingat satu hal, kalian jangan sombong Bahwa kafir mereka itu adalah kafir. Nah, yang kafir itu yang mengikuti kitab ini, saudara. Jangan kalian sumbar wahai kafir. Jangan mau ditipu. Hijrah kepada Taurat dan Injil, itu yang benar di hadapan Allah. Ya, para ustadz, para kiai, ayo berpikir. Ini karangan loh, jangan mau dibohongin. Ustadz, berhenti ya mengajarkan kitab karangan ini nih. Jangan tinggalkan medsosnya, saudara. Gunakan akun-akun Anda, Twitter, Facebook, internet, semuanya. Pokoknya siapa yang nyerang Islam, bully, habisi di media sosial, saudara. Takbir. Setuju. Siap menangkan perang medsos. Takbir. Siapa yang nyerang Islam, bully, habisi di media sosial, saudara. Siapa yang nyerang Islam, bully, habisi di media sosial, saudara. Siapa yang nyerang Islam, bully, habisi di media sosial, saudara. Siap menangkan perang medsos. Takbir. Katanya Al-Quran berkata begini, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak, ya umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islam. Yang paket 5 ini wajib hukumnya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu wajib hukumnya. Satu saja tidak dilakukan, gugur yang 4. Karena satu paket. Tapi saya berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam keselamatan, setiap perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, daripada rukun Islam dari karangan ini, lebih baik Pancasila yang 5. Ya. Nah, umat Islam, kiai demo kemana-mana, teriak-teriak, ingin menegakkan ini, hukum ini jadi konstitusi. Ini yang disebut kitab fikih nih. Makanya saya kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo yang pernah masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjid Nabawi, ke kuburan Nabi Muhammad, tahu di dalamnya, tolong Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini jangan dijadikan objekan devisa negara Arab. Memang sih hajian itu ibadah ke sana, memberi makan orang Arab. Sebab kalau tidak ada yang hajian ke Mekah, miskin tuh negara Arab, padang pasir. Ya, kalau nggak disumbang dari setiap negara. Nah, syariatnya kitab ini yang membuat kaya orang Arab. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Saya ngalami itu. Saya ngomong ini fakta, bukan mengada-ngada, bukan menjelekkan. Ya, silakan kalau nggak percaya saudara pada berangkat haji Indian 10 tahun, 20 tahun. Ya, di sana hanya cuma nyium batu dan naik-naik gunung ke sana. Jabal Nur dinaikin ke sana, nemuin gua Hiro di Jabal Nur di sana ya. Kasihan. Makanya saya sampaikan sekarang, kebenaran ada di dalam Taurat dan Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil
bukan menurunkan kitab hadis ini, bukan. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Sesuai dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 3, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Di dalam apa? Ada apa di dalam Injil? Hudan wa nurun. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya untuk orang yang bertakwa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fiha fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan atau melakukan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, yaitu di dalam Taurat dan Injil, bahwa kafir, mereka itu adalah kafir. Nah, yang kafir itu yang mengikuti kitab ini, saudara. Yang sekarang demo-demo ingin diterapkan hukum fikih di Indonesia, ingin menjadikan negara Indonesia Islam semua, mau jadi budak Arab, dikeruk hartanya sama Arab. Saya bukan benci, tapi kasihan orang ngumpulin duit keras keringat dikirimin ke Arab, cuma ongkos naik pesawat bolak-balik buat jalan-jalan, jadi wisata religi. Ini fakta, ini kitabnya nih, bukan dari Al-Quran, saudara. Saudara jangan dibodoh-bodohin ya, kasihan. Kalau punya modal, mending beli modal, bikin toko, biar usaha buat anak cucu, daripada buat jalan-jalan ke Arab habis uang nggak jelas, punya pulang gelar haji. Saya gelar haji juga nggak ada manfaatnya, ya. Haji tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, saya dibaptis tahun 2014 di gereja Pecenongan. Saya sekarang menyampaikan ini dulu yang dakwah, tapi lumayan juga kalau dakwah dulu saya dapat ampau dari ini. Ya, saudara, jangan mau ditipu. Hijrah kepada Taurat dan Injil itu yang benar di hadapan Allah. Ya, para ustadz, para kiai, ayo berpikir. Ini karangan loh, jangan mau dibohongin. Ustadz berhenti ya mengajarkan kitab karangan ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Bang Lubis 212 bersama Al-Faqir Muhammad Iqbal Lubis. Semoga Allah senantiasa berikan kita nikmat istiqamah iman dan Islam, sehat jasmani rohani, dan wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belakangan ini seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya marak ataupun banyak terjadi penistaan terhadap agama Islam di negeri yang bermayoritas Islam ini sendiri. Dan yang lebih memalukan sekaligus memilukan, yaitu kebanyakan pelakunya dari kalangan umat Islam sendiri. Saya pribadi dari kecil sampai dewasa 20 tahun lebih, 27 tahun sudah, kita di sini hidup berdampingan dengan orang non-muslim. Di sini meskipun kita beda kampung, tapi tetangga kampung gitu dengan orang Kristen. Jadi saya dari kecil biasa berbaur dengan orang Kristen. Bahkan ketika SD, teman satu kelas, teman satu bangku, itu pernah orang Kristen akrab. Ketika SD, ketika tamat SD, ke SMP, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sepanjang itu, baik dari masa kecil sampai setelah remaja, dewasa, sampai sekarang, saya belum pernah melihat orang Kristen yang tidak Islam, yang mempunyai keyakinan sendiri beda dengan Islam.
Saya belum pernah melihat orang Kristen mempermainkan agamanya sendiri, membuat agamanya sebagai bahan mainan, sebagai lelucon, candaan, apalagi menghina, mencaci maki agamanya. Saya belum pernah lihat. Padahal saya puluhan tahun hidup berdampingan, kita di sini hidup berdampingan dengan orang Kristen. Meskipun tidak satu kampung gitu, beda kampung, tapi ada wadah yang membuat kita bersama gitu, baik di sekolah dan seterusnya. Jadi kami belum pernah melihat hal tersebut. Orang yang tidak Islam mencaci maki agamanya sendiri, menistakan agamanya sendiri. Nah, belakangan ini seperti yang kita lihat, di KTP-nya tertulis agamanya sebagai Islam. Kelakuannya menistakan sholat ajaran Islam, mencaci maki istri Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita miris melihatnya. Yang lebih parah lagi, setelah diciduk, ditangkap oleh yang berwajib, oleh aparat kepolisian, dengan enteng cuma mengatakan minta maaf. Saya minta maaf, saya mengaku salah, khilaf dan sebagainya. Oke, maafnya kita terima. Tapi nggak bisa cukup sampai di situ. Pemerintah, aparat, penegak hukum harus tegas. Harus tegas, tidak pandang bulu. Kalau orang yang non-muslim menistakan Islam diproses secara hukum, maka seharusnya orang yang ketika ada orang dari kalangan Islam itu sendiri menistakan Islam, harusnya lebih diproses. Hukumannya 2 kali lipat. Jadi, meskipun tanpa ada peresmian, meskipun tanpa ada musyawarah dan hasil keputusan, ya, saya pribadi mewakili seluruh umat Islam yang hatinya merasa tersakiti ketika agamanya dihina, baik oleh orang non-muslim maupun orang Islam, apalagi khususnya saya mewakili kaum muslimin dan muslimat yang merasa hatinya tersakiti ketika agamanya dinistakan oleh siapapun, menyampaikan kepada kalian semua, wahai para penista-penista agama, baik dari umat Islam maupun dari luar Islam, apalagi dari umat Islam, disampaikan kepada kalian, pertama kepada kalian, wahai para penista agama, wahai kalian orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan mainan, ingat, umat masih bersabar. Umat ini masih bersabar, khususnya di bulan Ramadan ini. Umat masih menahan emosi. Apabila itu terus kalian ulangi, baik dengan orang yang sama maupun orang yang berbeda, maka kami minta kepada para aparat penegak hukum supaya menegakkan hukum setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Hakimi siapapun penista agama, hukum mereka dengan hukum yang seberat-beratnya. Kalau tidak, maka kami umat Islam yang hatinya tersakiti ketika agama kami dihina, nabi kami dihina, ya, ibadah kami dihina, simbol-simbol Islam yang kami muliakan, yang kami junjung tinggi dihina. Jika ini tidak berhenti, kesabaran kami ada batasnya. Dan jika kalian para penegak hukum tidak menegakkan hukum seadil-adilnya, maka jangan salahkan apabila kami umat Islam menghakimi mereka sendiri. Dalam Islam, kalau yang namanya istihza itu menghina agama ataupun simbol-simbol syariat, wajib dipenggal itu lehernya, dibunuh, itu hukumannya dalam Islam. Jadi nggak bisa dengan sekedar minta maaf, nggak bisa. Apalagi sampai melecehkan istri Rasulullah SAW, melecehkan Rasulullah SAW. Di zaman Khalifah Abu Bakr As-Siddiq, pernah Khalid ibn al-Walid berdialog dengan seorang yang bernama Malik. Dia menagih zakat atas perintah Abu Bakar Siddiq. Ditagih zakat, wahai Malik, bayarlah zakat, karena zakat ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kata Khalid. Kemudian dijawab oleh Malik, apa kata dia? Muhammad sahibuk. Kalau istilah kita nih, Muhammad teman ente, katanya. Muhammad teman lu, katanya gitu. Mendengar jawaban tersebut, Khalid marah. Kurang ajar, katanya. Kau sebut nama Nabi dengan hina. Kau hina Nabi dengan enteng, kau sebut nama Nabi seperti itu.
Padahal Malik cuma mengatakan Muhammad sahibuk, Muhammad kawan ente, Muhammad teman lu, gitu. Kalau kita mendengar hal tersebut, Khalid marah. Kurang ngajar kau sebut nama Nabi dengan hina, kata beliau. Dia cabut pedangnya, ditebas batang lehernya. Ditebas batang lehernya. Kemudian beberapa sahabat yang melihat keberatan, mereka nggak terima. Ini Khalid keterlaluan. Mereka lapor kepada Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka lapor, ya Khalifah Rasulullah, ya Abu Bakar As-Siddiq, ya Amirul Mukminin, ini Khalid keterlaluan, kata mereka. Ini Khalid keterlaluan. Kenapa, kata Abu Bakar? Dia bunuh orang. Kenapa dia bunuh, kata Abu Bakar? Tadi lagi dialog sama Malik minta zakat, kemudian dia katakan zakat itu wajib sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Jadi bayarlah zakat, kata Khalid. Lalu ya kemudian Malik menjawab, Muhammad sahibuk, Muhammad teman ente, Muhammad teman Allah. Kata dia gitu. Lalu gimana, kata Abu Bakar? Ya Khalid marah. Kata dia itu penistaan terhadap Nabi, menyebut nama Nabi dengan enteng, nggak ada adab. Dia cabut pedangnya, ditebas, mati itu orang. Keterlaluan Khalid, kata mereka. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq, seorang khalifah Rasulullah, seorang yang bijak tersebut, yang lemah lembut, santun tersebut? Apa kata beliau? Wallahi, katanya, demi Allah, kata Abu Bakar, seandainya saya yang mendengar kalimat tersebut, saya yang tebas batang lehernya, kata beliau. Jadi kalian wahai para penista agama, jika kalian masih terus-menerus menistakan kami punya agama, menistakan Islam, menistakan simbol-simbol Islam, syiar-syiar Islam, maka jangan salahkan apabila kami umat Islam yang akan mencari kalian, memburu kalian, dan memotong batang leher kalian. Dan kalian para penegak hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya. Ingat, Indonesia memang bukan negeri Muslim, bukan negeri Islam, bukan. Indonesia bukan negeri Islam, tapi pertama, Indonesia negara yang berpendudukan mayoritas Muslim. Indonesia negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Jadi gimana pun nilai-nilai Islam mesti dijunjung tinggi di negeri yang bermayoritas Islam ini. Kalau tidak, kami umat Islam yang akan menerapkan hukum Islam di negeri ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.